Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita melanjutkan pelajaran kitab Ummul Barahin yang sudah kita mulai kemarin. Yang lanjutannya sekarang pembahasan tentang sifat amanah bagi Nabi Muhammad SAW. Apa bukti bahwasanya sifat amanah itu adalah sifat yang wajib bagi para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam As-Sunusi berkata, wa amma burhanu wujubil amanati lahum, adapun bukti bahwasanya sifat amanah itu pasti dimiliki para Rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Fali'annahum, maka karena mereka lau khanu, jika mereka berkhianat, bifi'lin muharramin, dengan cara mengerjakan pekerjaan yang haram, atau makruhin, atau yang makruh, langqalabal muharramu awil makruhu ta'atan, maka konsekuensinya adalah pekerjaan yang tadinya haram atau yang makruh dia akan dianggap menjadi ketaatan fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, di dalam haknya mereka para Rasul, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim, ia telah memerintahkan kita untuk mengikuti para Rasul, fi aqwalihim, di dalam perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan di dalam kelakuan-kelakuan mereka. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'lin muharramin, dan Allah tidak mungkin Allah tidak pernah memerintahkan bi fi'lin muharramin, untuk melakukan pekerjaan yang haram. Wala makruhin, Allah juga tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pekerjaan yang makruh. Wa hadza bi'ainihi, dan ini adalah huwa burhanu wujubis salih, dalil yang sudah kita sebutkan dari bukti bahwasanya sifat amanah ini pasti dimiliki oleh mereka. Ini juga akan menjadi dalil bagi sifat yang ketiga, yaitu tabligh. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang bukti bahwasanya sifat amanah ini harus dimiliki para Rasul, kita harus definisikan dulu apa itu sifat amanah. Yang dimaksud dengan sifat amanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka para Rasul, baik secara zahir, yakni anggota badannya, ataupun bawatinuhum, batin dari mereka, hatinya. Allah menjaga mereka dari segala perbuatan yang dilarang, baik muharram, maharam, atau yang makruh. Itu adalah definisi sifat amanah. Nah, buktinya apa bahwasanya mereka pasti bersifat amanah? Sekarang begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai aku, maka ikutilah aku, yaitu Rasul SAW. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan perbuatan yang buruk. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, dan Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang buruk. Nah, artinya apa? Kalau misalnya para nabi bersifat atau melakukan sesuatu yang buruk, yang haram dan makruh, maka tentu ini ada tanakub, ada kontradiksi antara ayat pertama dan kedua, dan itu mustahil di haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi diperintahkan oleh Allah untuk agar umatnya mengikuti mereka, sementara Allah tidak pernah memerintahkan keburukan. Maka mustahil para nabi berbuat keburukan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti mereka, dan Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat yang buruk. Itu pertama. Kedua, sesuatu yang haram
tidak mungkin di dalam satu waktu dia juga adalah perbuatan yang taat. Haram ya haram, tidak mungkin haram dan dia adalah ketaatan. Tidak. Nah, makanya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikuti para rasul, artinya apa? Setiap yang dilakukan rasul harus kita lakukan. Nah, kalau misalkan para rasul melakukan perbuatan yang haram, maka keharaman ini dalam satu waktu juga dia akan menjadi ketaatan. Mengapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Artinya mengikuti mereka adalah sebuah ketaatan, sementara yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah keharaman. Nah, maka ini mustahil. Mustahil satu pekerjaan memiliki dua sifat yang bertentangan dalam satu waktu. Secara akal tidak mungkin. Maka dari itu apa? Para rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala al-anbiya kullihim, para rasul, para nabi semuanya mereka pasti bersifat amanah. Artinya Allah akan menjaga mereka zahir dan batin dari perbuatan yang haram karena dalil akli yang tadi. Nah, lalu ada mungkin yang bertanya, gimana Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari 4? Padahal yang diperbolehkan dalam syariat hanya 4 saja. Nah, ini namanya termasuk pada khususiat Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang khusus diperbolehkan kepada Nabi saja, tidak kepada yang lain. Dan ini terhitung ya, tidak banyak. Ulama-ulama sudah mencantumkan apa saja yang hal-hal yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab mereka. Jadi kalau ada misalkan Nabi melakukan yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, berarti ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya Nabi menikah lebih dari 4 istri. Itu adalah pembahasan sifat amanah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, apapun pertanyaannya silahkan untuk para santri ya, sampaikan kepada admin, biar admin mengirim kepada Al-Fagir. Untuk para musyahidin, para penonton yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.